Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Preti Dwi Maritasari dengan NIM 11422113 Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul maraknya kekerasan seksual akibat kurangnya pendidikan ditinjau dari hukum pidana. Ya, di sini kekerasan seksual adalah segala bentuk aktivitas yang tidak diinginkan atau memiliki unsur tekanan, intimidasi, manipulasi, serta ancaman. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ada dua, yaitu kekerasan fisik dan non-fisik, seperti speaking, flashing, dan kontrol. Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual ada dua. Yang pertama, faktor individual dan faktor kelompok. Faktor individual adalah perilaku agresif seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan, termasuk faktor pribadi seperti kelainan jiwa, stres, depresi, serta pengaruh obat bius. Dan ada faktor sosial, yaitu konflik rumah tangga dan faktor budaya serta media massa. Yang kedua, faktor kelompok. Faktor kelompok adalah kekerasan dapat terjadi karena adanya dinamika kelompok seperti kehilangan kemampuan untuk menghadapi perubahan sosial dan tidak dapat mengembalikan emosi serta dendam. Selanjutnya, pendidikan memiliki peran penting dalam menghindari kekerasan seksual di kehidupan. Ada 5 peran penting. Yang pertama yaitu mengembangkan nilai-nilai perdamaian. Maksudnya, pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai perdamaian dan anti kekerasan terhadap peserta didik, sehingga mereka dapat mengedepankan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan tanpa melihat hambatan kultural, agama, ras, kelompok, dan lain-lain. Yang kedua, mengatasi akar masalah. Maksudnya, pendidikan anti kekerasan diharapkan dapat menumbuhkan rasa penghargaan satu sama lain dalam lingkungan pendidikan, sehingga dapat mengatasi akar masalah, terutama persoalan yang menyebabkan kekerasan seksual. Yang ketiga, mengembangkan karakter. Maksudnya, pendidikan karakter yang meliputi pendidikan anti kekerasan dapat membantu peserta didik mengembangkan karakter yang baik, seperti kesadaran diri, kepedulian, dan kemampuan berkomunikasi yang efektif, sehingga mereka dapat menghindari perilaku kekerasan. Yang keempat, menumbuhkan rasa aman dan damai. Pendidikan anti kekerasan dalam Al-Quran merealisasikan terciptanya rasa aman dan damai untuk melindungi seluruh stakeholder dalam lembaga pendidikan dari tindakan kekerasan. Yang kelima, ini yang terakhir, mengembangkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Maksudnya, pendidikan anti kekerasan dapat dilakukan dengan strategi pembelajaran yang menyenangkan berbasis Al-Quran, seperti menggunakan ucapan yang lemah lembut dan perbuatan kebaikan kepada sesama manusia. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual di sini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 281 KUHP yang bunyinya bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pasal ini mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, dan pelecehan fisik. Yang terakhir, terdapat 5 upaya penanggulangan kekerasan seksual. Pertama, pencegahan individu. Contohnya, merancang program untuk kekerasan seksual di mana pelaku harus bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, pencegahan sosial komunitas. Contohnya, memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial. Yang ketiga, pendekatan tenaga kesehatan. Contohnya, memberikan pendidikan seksual yang sesuai. Yang keempat, penanganan kekerasan seksual. Dan yang terakhir,
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Maksudnya, selalu lakukan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi berkala dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.